Suwun sing ngaji kula semangat. Kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yo ngalime sak kula, yo alim tenan. Yo putrane ki gede. Padha kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata bui kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dan aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok, Gus. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau ndok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri ta ora. Niki ora ono ngru Gus. Kula tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula yo wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngaline. Lah kula takok. Loh, jenengan ngawiti takok. Salah jenengan ngawiti takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Nek cerita. Kula karepe mangkel protes. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati. Kono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus gawano. Kene mobil lah rusak aku suka ngutak. Cerita dari protes gimana kenyataan ini nopo? Terus bareng ini cerita. Kenapa tadi jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Orang menerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Wah, ana wong. Lho mboten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mane kira dadi kiai urip nara bate buat kiai wis modern ae. Sakire kula teh. Saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kula piyambak bisa. Seperti kula. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong kok. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Iku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok mau cocok Gus, kok ada iki kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah memang. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar, fama ya'amal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'amal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal, dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada hulabatul jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan, karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jadi ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak?
Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, ya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Nah, ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, itu kan digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal miskolam terrotin khairai. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek bora, mbok ono sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran Temaring aku marah terus nganti mati. Marah terus nak dirasakno aja dirasakno kan yo. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarat, tapi tidak tahu kalau rasanya melarat. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini melarat. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mbek kula kasih akeh, tapi nak dunyane akeh dene pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang, pokoke dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan ora diundang. Upar kowe disane Gus Bak nggih tak desa napa wah ora sigo. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dosa. Dolem, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngekei imangan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ana wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ngene kok tak cokno rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni niku ditotok ke dia. Tok 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 tok. Cuma tuh deh nih, mau nobong ganggu bulan madu kan mantul, mau nopo? Kulo diku gak situ, balik meneh. Coba ublek. Sekarang apa? Lampu cilik lho. Cender apa? Cender sama gongo edan ya. Iya deh, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liane cender? Oh. Kentir kalah kentir. Tapi mirip. Tak salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan kentir.
Rugen rawani bakat sak sendiri. Oh dikena. Uple netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti diparani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia seorang raja. Diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gudin. Buat ini cerita iman nih. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali, abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan dan tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman. Ya ras denglone anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mriki dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Ya, iku dekne nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicokot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digo ngeranggah-ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan kalau bagi ini cerita cocokan antara wong alim, Pak. Lu mboten nenten tiyang roh, namung kula bagi mau cara tak critane mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim jenengan atine jenengan apik obatin lho, suwe ana ati ku apik. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik.
Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin apa-apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, pesuan di malah tambah dosa, diharam no. Jadi bingung. Enggak malah negeri ngaji, pun kalau nak haji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan uangnya lucu. Kenapa salam diulah balik? Lah anak bodoh ya tenang, saltuan mumpung ketika ulah merigo, cangkemmu. Dari mumpung ketika ulah merigo, yo cangkemmu. Oh santri elek ya. Saya elek lapis mending kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku njaluk tulung kowe. Sing penting kowe sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu kowe aja ngandalo syafaatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nah kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora perlu matur nuwun gak ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula diceritani sing ngaji jenengan waduh atuh di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep atuh napa? Ya, lha sampeyan ora ada sing gede tetep atuh kula. Tetep napa? Sangkem nek elek Gunung Kidul kok atuh Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula cara ganjaran tetep kata kula. Wes entek ngambek cara diitung ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kayak Rugen, khasnya wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini Rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikei daging. Ini ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa rumangsane kan ya kaya dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takon nek pengeran. Lah karena apa Gus? Yo krono iku. Tak krono apa? Yo krono. Paham mungkin. Jadi kayak sekeliwat. Ibu mesti krono tuh. Terus berarti jadi kesempatan. Ya,
Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya, enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Ora ono hadis ya, wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau derek kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang sing apresiasi. Orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sial, nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih sial. Lalu ciri utama orang mukmin itu antak budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubarno sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepat gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwates bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus wae tutup. Cara sampean ngaku kok istilah taklim nomo tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhir. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lek Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa tipen baru atau apa ujian di udungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lek Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Saya tenang saja itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya, memang yang tidak ulama, tuan sama. Ngomongin gagal, ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wakil pinjam mobil, saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang bis ya biasa nyetop kosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah didik kayak kue kok. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar, nah aku ragu guyon biasa, tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail, sesuatu kulon aku kepengen jadi wakil bupati, sampai kepengen jadi bupati, kepengen apa mesti pirang. Kadang kita omongin, nah, sing mampu wudu kita omongin. Saya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah kok ndongakno sampean apa? Dadi.
Buat ngoten Gus maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya belum. Ya tapi jojo tulung aku mrene kok.